oleh Cina untuk membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur itu akan dibangun oleh negara-negara yang dilintasi oleh jalur tadi yang sudah direncanakan oleh Cina. Itu kan perlu infrastruktur. Nah itu diberi pinjaman oleh Cina. Pinjaman itu untuk membangun apa? Untuk membangun infrastruktur. Satu, misalnya infrastruktur darat. Infrastruktur darat itu seperti jalan kereta api. Itu negara Cina akan memberikan utang ya atau pinjaman. Itu contohnya pembangunan jalan kereta api. Yang kedua adalah infrastruktur laut seperti pelabuhan. Itu juga nanti akan dibangun oleh negara itu atas dana pinjaman dari Cina. Kemudian infrastruktur udara seperti bandara itu juga nanti akan dibangun oleh negara itu dengan dana pinjaman dari Cina. Jadi caranya itu bagaimana proyek obor itu bisa berjalan, ya itu adalah dengan cara Cina memberikan pinjaman atau utang kepada negara-negara yang nanti dilalui, ya itu utang itu untuk membangun infrastruktur. Nah, tentu pinjaman ini ada ketentuannya. Ketentuannya adalah ada tenornya itu 20 tahun. Tenor itu masa pinjaman ya, sampai pada waktu jatuh tempo pelunasan 20 tahun dengan interest rate maksimal 3%. Ya, interest rate itu maksudnya ada tingkat suku bunga yang akan dikenakan oleh Cina kepada negara yang meminjam. Ya, sebesar 3%. Tapi ini sangat suku bunga ini bisa 3%, mungkin bisa lebih dari 3%, ya sangat tergantung. Tapi menurut aturan yang dasar dari obor Cina, menurut ketentuan asalnya, ya itu 3% itu maksimal. Tapi di negara lain, ya yang saya baca itu sampai ada yang 6%, maka ini akan sangat negosiable, bisa dinego. Nah, dalam konteks ketika Cina itu, kan Cina tadi memberikan pinjaman untuk membangun infrastruktur. Itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang meminjam. Ya, di antara syaratnya itu adalah negara debitur itu wajib menggunakan tenaga kerja dari Cina. Itu satu. Kemudian wajib menggunakan bahan atau material dari Cina. Itu kita duga kuat, ya patut diduga itu menjadi persyaratan. Indonesia itu sekarang misalnya kita sering mendengar berita ada TKA, tenaga kerja asing dari Cina, ke Sulawesi Tenggara, ke Sultra. Ya, di sana itu sering sekali tenaga kerja asing dari Cina itu masuk ke sana, dan itu tidak bisa dicegah, dihalangi oleh bupati, oleh DPRD, itu tidak akan bisa. Itu kenapa kok bisa sampai seperti itu? Itu patut diduga itu adalah syarat dari pinjaman dari Cina. Jadi Cina itu kurang lebih begini ngomongnya kepada negara debitur, ini saya punya uang ya, aku pinjami uang kepada kamu untuk bangun infrastruktur, ya, atau yang lainnya, yang intinya nanti terkait dengan perdagangan Cina. Nah, ini aku beri pinjaman, tapi dari aku ya, jangan dari Indonesia gitu. Nah, itu kemudian pemerintah Indonesia itu mau gitu. Oh, baik. Akhirnya tanda tanganlah MOU untuk tenaga kerja itu bukan dari Indonesia tapi dari Cina. Kemudian juga termasuk penggunaan bahan-bahan dan material seperti baja, itu juga patut diduga bahwa itu juga syarat bahwa ketika Cina memberikan pinjaman, itu syaratnya harus mengambil material atau bahan dari Cina. Ya, seperti baja untuk konstruksi bangunan, itu tidak boleh menggunakan baja, kecuali itu baja itu juga dari Cina. Nah,
Para pemirsa sekalian, jadi memang ini sangat kompleks sekali ya apa yang dilakukan oleh Cina kepada negara-negara itu, dan itu sebenarnya bisa kita lihat di Indonesia itu juga terjadi. Khususnya kenapa sih kita sering bertanya-tanya ya, kenapa itu kok di Indonesia itu tenaga kerja asing itu dari Cina terus berdatangan ke Indonesia. Diprotes kok tidak bisa. Kenapa kok dia bisa tenaga kerja asing itu bisa masuk terus ke Indonesia? Tidak ada yang bisa mencegah siapapun itu, ya. Dan itu justru dilindungi oleh aparat, dilindungi oleh pejabat-pejabat. Nah, itu berarti patut diduga kan, ya tidak salah kalau rakyat itu menduga itu adalah bagian ya dari syarat-syarat yang diminta oleh negara kreditur yaitu Cina, yang kemudian ini mau tidak mau pasti tenaga kerja asing itu adalah dari mereka, ya. Dan tenaga kerja asing itu tentu nanti kalau bekerja di Indonesia, apakah digaji ya, jawabannya digaji gitu, dengan sendirinya digaji. Begitu juga kalau nanti ada bahan-bahan material yang diambil dari Cina, apakah kita yang dari Indonesia itu membayar dengan adanya baja dari Cina, ya jawabnya tetap membayar. Ya, jadi ini kurang lebih gambaran dari obor atau BRI, Belt Road Initiative dari Cina itu seperti itu. Dan ini masih berjalan, ya. Di Indonesia masih berjalan. Kalau di Malaysia itu sudah di stop oleh Perdana Menteri Mahathir kemarin, sekarang sudah ganti Perdana Menteri. Tapi ketika Perdana Menteri Mahathir itu dia berkuasa, dia berusaha menyetop proyek-proyek Cina di Malaysia. Nah, kalau di Indonesia belum, ya, karena kalau saya melihat memang ada ketergantungan yang sangat kuat antara pemerintah sekarang dengan Cina, itu sangat kuat sekali, sangat tergantung Indonesia itu pada Cina. Baik, kurang lebih seperti itu gambaran dari proyek obor. Ya, sedikit saya berikan contoh ya, contoh hasil dari proyek obor. Kalau untuk Indonesia, itu kalau kita kan kebetulan saya tinggal di Jogja, nah itu adalah Bandara Jogja International Airport, YIA. Jogja International Airport yang ada di Kulon Progo itu adalah sebenarnya proyek obor. Itu dananya itu dari Cina, bukan dari Indonesia. Ya. Itu bentuk dari proyek obor sebenarnya. Ya. Kemudian contoh yang lain kalau di Indonesia itu ya ada Bandara Kertajati di Jawa Barat ya, daerah Majalengka. Itu juga proyek obor juga. Ya, banyak, sebenarnya di Indonesia sudah banyak. Oke, nah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, nah itu kurang lebih adalah faktanya seperti itu. Nah sekarang bagaimana? Nah ini, kita melihat fakta itu menurut sudut pandang Islam, menurut kacamata Islam. Kalau kita mencermati fakta tadi, yang asal muasalnya itu adalah pinjaman atau utang yang berupa riba, utang ribawi, maka ya ini jelas ini sebenarnya proyek yang hukumnya adalah haram. Ya, jadi proyek obor ini bisa kita lihat hukumnya haram. Walaupun nanti alasannya tidak hanya terkait dengan riba tadi, tapi ada alasan lain. Tapi itu jelas yang sangat nampak bisa kita lihat alasan utamanya. Jadi proyek obor ini sebenarnya bagi umat Islam, baik itu rakyat maupun khususnya para pemimpin, itu adalah haram, tidak boleh kita lakukan sebagai orang Islam. Apa alasannya? Itu ada 5 alasan, termasuk di dalam 5 alasan itu nanti adalah bahaya-bahayanya. Itu adalah bagian dari alasan keharaman proyek obor Cina ini. Ada 5 alasan. Yang pertama adalah adanya riba berupa bunga pinjaman sebesar 3% atau lebih sesuai dengan perjanjian yang ada antara Cina sebagai negara kreditur dengan Indonesia sebagai negara debitur. Itu satu.
Jadi ini menjadi satu hal yang sangat jelas. Tadi sudah saya paparkan di depan bahwa proyek obor Cina itu intinya berupa apa? Berupa pemberian pinjaman dari Cina kepada sebuah negara untuk membangun infrastruktur baik darat, laut maupun udara. Yang nanti infrastruktur itu akan dimanfaatkan oleh Cina sebagai jalur penghubung untuk kegiatan perdagangan internasional Cina. Itu sebenarnya di situ. Tapi ini proyek ini menggunakan dana pinjaman yang ada ribanya, ada bunganya gitu loh. Jadi ini menjadi sesuatu yang kalau dilihat dianalisis menurut Islam itu sudah tertolak sejak awal, tidak boleh sebenarnya. Ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi pada ayat ini Allah itu telah mengharamkan riba, itu sangat jelas sekali. Dan salah satu bentuk riba itu adalah adanya bunga pada utang piutang. Pemerintah Cina memberikan utang kepada Indonesia, ya, dan ini kemudian Indonesia mengembalikan kepada Cina, tetapi ada tambahan. Ini namanya apa kalau bukan riba? Ini adalah riba, hukumnya haram, nggak boleh sebenarnya. Ya. Nah, ini alasan yang pertama. Nah, sedikit ingin saya berikan tambahan bahwa utang luar negeri itu dalam kitab yang berjudul As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Musla yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki, itu alasan keharamannya itu ada dua. Yang pertama, utang luar negeri itu haram karena ada ribanya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah, dan ini nanti alasan ini juga ada pada presentasi saya untuk mengharamkan proyek obor Cina komunis ini. Alasan yang kedua yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki adalah di samping tadi adanya riba, utang luar negeri itu haram karena ada syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan dari negara debitur atau negara peminjam. Ada dua alasan. Dan ini juga ada. Nah, ini akan saya lanjutkan keterangan saya. Jadi alasan kenapa proyek obor dari Cina komunis itu haram, yang pertama tadi karena ada riba dalam pinjaman yang diberikan. Alasan yang kedua adalah ada syarat-syarat yang ini bertentangan dengan syariah, di samping nanti mengakibatkan kedaulatan itu hilang. Itu juga syarat yang ditetapkan oleh Cina itu bertentangan dengan syariat. Apa bentuknya? Yaitu ada syarat kewajiban bagi negara itu menggunakan tenaga kerja Cina. Itu syarat itu haram, secara syariat tidak boleh. Begitu juga syarat negara debitur menggunakan material dari Cina, bahan dan material dari Cina. Itu juga haram secara syariat. Alasannya apa? Alasannya adalah karena adanya syarat itu bahwa tenaga kerja itu harus dari Cina. Begitu juga bahan material itu harus dari Cina. Itu artinya adalah menggabungkan akad pinjaman dengan akad yang lain. Yaitu kalau dengan tenaga kerja, untuk masalah tenaga kerja itu nanti berarti ada dua akad. Yaitu Cina memberikan pinjaman, atau istilah fikihnya itu adalah qard, memberikan qard pinjaman kepada Indonesia, tapi syaratnya Indonesia harus mengambil tenaga kerja dari Cina. Ini akadnya apa? Akadnya ijaroh, akad jasa. Jadi di sini ada penggabungan dua akad. Pertama adalah akad qard, ya, pinjaman atau loan, ya, digabung dengan akad jasa, ya, akad ijaroh kalau dalam istilah fikih. Kan buruh-buruh tenaga kerja itu kan tetap harus dibayar oleh orang Indonesia kan. Termasuk juga tadi ada penggabungan akad qard. Cina memberikan pinjaman ke Indonesia digabung dengan akad jual beli. Jual beli apa? Jual beli material seperti semen. Nah, ini penggabungan akad yang seperti ini hukumnya haram.
Ya, ada hadis yang mendasari keharamannya, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam tadman wala bai'u ma laisa indaka. Yang artinya, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan pinjaman, wa bai'un, dan jual beli. Wala syartani fi bai'in, tidak halal pula adanya dua syarat di dalam satu jual beli. Wala ribhu ma lam tadman, dan tidak halal pula keuntungan tanpa pengorbanan atau keuntungan tanpa risiko. Wala bai'u ma laisa indaka, dan tidak halal pula menjual barang yang tidak kamu miliki. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kemudian juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, di dalam hadis ini yang menjadi dalil itu adalah bagian yang pertama dari ucapan Rasulullah ini, yaitu la yahillu salafun wa bai'un. La yahillu artinya tidak halal. Salafun, salaf itu artinya adalah qardun, pinjaman. Wa bai'un yang digabungkan dengan jual beli. Nah, ini terjadi kan ketika Cina itu memberikan pinjaman, dia mensyaratkan, kamu saya beri pinjaman ya. Cina bilang kepada kita, kamu saya beri pinjaman, tapi syaratnya kamu membeli semen dari saya sebagai material bangunan. Ini kan berarti dia menggabungkan antara akad pinjaman dengan akad jual beli. Termasuk yang semisal atau sama kedudukannya dengan jual beli itu adalah akad ijarah. Cina mengatakan kepada Indonesia, ini aku beri pinjaman ya kepada Indonesia, kata Cina. Tapi syaratnya, kata Cina, Indonesia mengambil tenaga kerjanya dari saya. Ini ketika kita mengambil tenaga kerja dari Cina, ini namanya akad ijarah, akad jasa. Semestinya itu dikerjakan oleh tenaga kerja dari Indonesia, tapi karena ini adalah patut diduga bagian dari persyaratan, akhirnya tenaga kerja itu dari Cina. Nah, ini kan menggabungkan ya, ketika pemerintah Indonesia itu melakukan OU dengan Cina, berarti akadnya ini adalah penggabungan antara akad qard dengan ijarah. Ini juga sama antara qard dengan ijarah, sama dengan qard dengan al-bai', jual beli. Ini hukumnya sama, tidak berbeda. Hukumnya sama-sama haram. Nah, ini alasan yang kedua mengapa proyek obor Cina itu hukumnya haram. Yang pertama tadi adalah karena ada unsur riba. Yang kedua itu ada penggabungan, ada syarat yang bertentangan dengan syariah. Di antaranya adalah ada penggabungan tadi. Pinjamannya itu sudahlah ribawi, ini kemudian digabung dengan akad yang lain, yaitu akad jual beli dan akad tenaga kerja. Ini hukumnya haram dua kali, double itu ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga kenapa proyek obor itu haram, itu adalah karena menghilangkan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik dari negara debitur. Apa buktinya negara debitur itu kehilangan kedaulatan ekonomi dan politik? Buktinya, negara debitur itu tidak mampu mempekerjakan tenaga kerja sendiri. Padahal itu kan proyek infrastrukturnya itu ada di Indonesia, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Proyek itu ada di wilayah kita loh. Mestinya pemerintah Indonesia atau negara Indonesia itu punya kedaulatan dong untuk mengatur negaranya sendiri. Ini tukang-tukangnya dari saya semua, misalnya begitu. Dari orang Indonesia, jangan dari Cina. Mestinya kan bisa mengatur begitu. Tetapi ternyata ini tidak lagi dimiliki oleh penguasa kita. Jadi penguasa kita ini kemudian tidak lagi punya kemampuan atau bargaining position untuk membuka lapangan kerja kepada warga negara Indonesia. Itu hilang kemampuan membuka atau memberikan
akses lapangan kerja kepada rakyat Indonesia ini, akses ini kemudian hilang, tidak mampu dia. Kenapa? Karena didikte oleh Cina. Cina mengharuskan yang mengerjakan proyek-proyek ini, yang menjadi tenaga kerja ini adalah Cina. Pemerintah Indonesia bisa apa? Dia nggak bisa apa-apa. Ini namanya apa kalau bukan hilangnya kedaulatan dalam ekonomi dan politik. Jadi ini bahaya sekali. Ini menjadi salah satu unsur haramnya proyek One Belt One Road dari Cina itu. Ya. Nah, sebanyak ayat-ayat Quran yang mengharamkan terjadinya kondisi seperti ini. Penguasa-penguasa kita ini Muslim kan, tetapi dikendalikan, didikte oleh orang-orang kafir, ya, diantaranya adalah orang Cina. Tidak boleh hukumnya. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 141 itu ada ayat yang mengharamkan adanya dominasi orang kafir kepada umat Islam, khususnya penguasa atau pemerintah tidak punya otoritas lagi, kehilangan kedaulatannya kalau bahasa sekarang, ya, tidak punya, ya, semuanya didikte oleh Cina. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 141 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 141. Jadi ayat ini intinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan adanya suatu jalan, sembarang jalan yang dengan jalan itu orang-orang kafir itu bisa menguasai, mendominasi orang-orang Muslim. Nah, jalan itu bisa bermacam-macam, bisa jalan politik, bisa jalan ekonomi, bisa jalan perdagangan, yang dengan jalan-jalan itu akhirnya orang kafir itu dia bisa mendikte, mengatur kehidupan Muslim gitu loh. Nah, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya proyek obor Cina itu kan akhirnya membuat kita yang seharusnya penguasa kita ini punya kedaulatan untuk mengatur tenaga kerja, mengatur penggunaan material-material infrastruktur ini kemudian tidak bisa lagi. Ya. Nah, ini menjadi haram. Baik, jadi itu adalah alasan yang ketiga kenapa proyek obor Cina itu haram, ya karena menghilangkan kedaulatan dari negara debitur yang meminjam. Nah, ini sedikit saya tambahkan satu data. Di Sri Lanka itu ada proyek infrastruktur kerjasama dengan Cina, ya, utang dengan Cina, namanya Hambantota. Hambantota itu sebuah pelabuhan di Sri Lanka. Nah, Sri Lanka itu dari mana dia membangun pelabuhan itu? Itu ada pinjaman dari Cina yang besarnya 301 juta US dollar dengan bunga sebesar 6,3%. Jadi ada bunganya 6,3% untuk membangun pelabuhan itu. Nah, ternyata ini dampaknya adalah pelabuhan akibatnya kalau kurang lakukan pendapatan tidak ada, akhirnya pemerintah Sri Lanka ini tidak bisa membayar utang itu kepada Cina. Lalu apa yang terjadi? Utang itu diubah menjadi ekuitas. Ya, artinya secara praktis pelabuhan itu dianggap sebagai milik Cina. Sampai 99 tahun itu dianggap milik Cina, pelabuhan yang ada di Sri Lanka. Jadi kalau pelabuhan itu misalnya mendapat masukan uang, ya, ada pendapatan dari kegiatan-kegiatan pelabuhan itu selama 99 tahun itu nanti semua pendapatan dari pelabuhan itu tidak masuk ke kasnya Sri Lanka, tapi masuk ke kasnya Cina sana di Beijing gitu. Padahal itu pelabuhannya di mana? Pelabuhannya di Sri Lanka. Nah, yang seperti itu bisa jadi akan terjadi di Indonesia ketika proyek-proyek infrastruktur kita di sini yang dibiayai dengan biaya Cina ternyata kita nggak bisa bayar. Itu nanti ada kemungkinan kalau kita tidak bisa bayar, akhirnya itu akan dijadikan milik Cina untuk sementara waktu,
kemudian semua pendapatannya nanti akan mengalir ke Cina, bukan untuk orang Indonesia. Itu sangat dimungkinkan yang seperti itu, karena itu sudah terjadi di Sri Lanka. Ya. Nah, itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa proyek obor ini haram? Nah, ini yang relevan dengan judul pembahasan kita, yaitu adanya bahaya, yaitu adanya potensi bahaya. Dari proyek obor Cina itu, paling tidak itu ada 5 bentuk bahaya. Pertama, itu adalah bahaya ideologi komunis. Yang kedua adalah bahaya ekonomi yang berupa defisit perdagangan. Yang ketiga adalah bahaya budaya, seperti seks bebas. Kemudian yang keempat, bahaya kerusakan lingkungan atau ancaman bencana pada lokasi infrastruktur. Dan yang kelima adalah bahaya konflik sosial pada lokasi pembangunan infrastruktur. Ini akan sedikit saya uraikan. Jadi yang pertama itu adalah bahaya ideologi. Jadi seperti kita ketahui bahwa negara, istilah mereka sosial. Nah, ini ketika sebuah negara komunis itu melakukan kerjasama dengan sebuah negara, itu kita juga tidak boleh terlalu polos bahwa oh ini tidak mungkin lah yang namanya komunis itu akan bisa masuk ke Indonesia. Itu juga banyak, itu pasti ada pengaruh ideologi, itu akan terbawa dalam kerjasama atau proyek obor ini. Ya, saya beberapa hari yang lalu atau mungkin kemarin ya, saya itu searching di internet. Saya mencoba melacak sebenarnya apa yang diinginkan oleh Cina itu terhadap Indonesia. Nah, ternyata saya menemukan sebuah data yang sangat menarik, bahwa ternyata Cina itu pernah mengirim sebuah dokumen rahasia dari, ini data tahun 2010 ya, saya mendapat dari Detik.com, berita di Detik.com tanggal 15 Desember 2010. Itu ada bocoran dokumen rahasia dari WikiLeaks. WikiLeaks itu adalah sebuah situs yang membongkar atau membuka dokumen-dokumen rahasia dari kedutaan-kedutaan besar yang ada di berbagai negara, ya, dengan hubungan antar negara. Ya. Jadi ini pada berita Detik.com pada hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2010 di Detik.com itu WikiLeaks ada berita begini, WikiLeaks merilis sebuah kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing yang berisi pertemuan Kementerian Luar Negeri Cina dengan Amerika Serikat. Dalam kawat rahasia itu disebutkan Cina berencana membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler. Ini ada. Jadi ini kemudian saya lacak lagi di internet, saya itu mendapatkan dokumennya yang asli dari situs WikiLeaks. Jadi situs WikiLeaks itu masih ada sekarang. Dan dokumen yang dimaksud itu ada. Dokumen rahasia itu yang mengatakan bahwa ada pertemuan Kementerian Luar Negeri Cina dengan Kementerian Luar Negeri Amerika, itu berunding, dan Cina itu dalam pertemuan itu mengatakan Cina berencana membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler. Itu ternyata dokumen rahasianya itu ada, dimuat di situs WikiLeaks itu. Jadi Cina itu punya rencana yang tidak baik untuk Indonesia, ingin melakukan proses sekularisasi terhadap Indonesia. Walaupun mungkin untuk proses komunisasi atau ya dijadikan negara komunis mungkin agak jauh, tapi menjadi sekuler itu jelas sekali ada dokumennya. Itu ada dokumen. Ya.
Walaupun mungkin juga kita tidak boleh menafikan kemungkinan dikomuniskan Indonesia, karena ya segala kemungkinan dalam politik itu tetap ada, tidak boleh kita tutup ya. Tapi yang jelas dokumen yang sudah terbukti adalah Cina menginginkan umat muslim di Indonesia itu menjadi orang-orang sekuler. Orang sekuler itu artinya apa? Menganggap agama itu urusan pribadi, private antara manusia dengan Tuhan, agar tidak difungsikan atau tidak dianggap memiliki peran apa-apa dalam urusan publik, interaksi sosial. Caranya bagaimana? Nah, itu dalam dokumen itu juga disebutkan caranya bagaimana agar umat muslim di Indonesia itu menjadi sekuler menurut Cina. Ini dokumen tahun 2010 menurut Wikileaks. Caranya adalah dengan meningkatkan interaksi antara muslim Indonesia dengan muslim Cina. Dari interaksi muslim Indonesia dengan muslim Cina itu diharapkan muslim Indonesia itu belajar dengan muslim yang ada di Cina. Di Cina itu ada komunitas muslim, jumlahnya sekitar 20 juta orang. Tetapi mereka di sana kan di bawah sistem komunis kan. Ketika muslim itu hidup dalam sistem komunis Cina, itu artinya apa? Artinya kan Islam yang ada, itu Islam yang sifatnya hanya private, ya, hubungan privat saja di Cina itu antara manusia dengan Tuhan. Hanya sholat, tapi kalau untuk urusan-urusan ekonomi, riba, ya itu nggak akan mungkin diamalkan, haramnya riba. Ya, jadi diharapkan dengan interaksi ini, yang ini bentuknya mungkin bisa kerjasama, studi banding, macam-macam antara Muslim Indonesia dengan Muslim Cina. Muslim Indonesia itu bisa belajar kepada Muslim Cina, oh ternyata begini ya mengamalkan agama Islam di Cina. Itu nanti akan ada dibuat proyek-proyek seperti itu. Nah, oke, jadi ini kembali pada pembahasan. Jadi ini adalah bahaya. Jadi alasan yang ke berapa tadi? Yang kelima yang terkait dengan proyek obor itu haram karena ada bahaya, doror namanya. Pertama itu bahaya ideologi tadi. Ya. Yang kedua adalah bahaya ekonomi, yaitu yang disebut dengan defisit dalam neraca perdagangan. Dan ini sudah hampir bisa dipastikan itu terjadi. Jadi ketika nanti dengan adanya infrastruktur itu akan ada kegiatan ekspor impor kan, perdagangan. Mana yang siapa yang beruntung? Apakah itu untuk kepentingan Indonesia atau kepentingan Cina? Itu hampir bisa dipastikan yang akan mendapat keuntungan dari jalur perdagangan lewat infrastruktur yang dibangun oleh Cina itu adalah Cina yang beruntung, kita tidak. Ada salah seorang teman saya itu dia lulusan S3 dari Cina, ya dia belajar ke Cina S3. Nah itu ketika dia pernah satu saat memberikan presentasi potensi perdagangan Indonesia Cina, dia mengatakan hampir pasti Indonesia itu defisit. Kenapa? Karena barang-barang itu boleh dikatakan dari Indonesia itu tidak akan laku di Cina. Kecuali hanya satu saja yang mungkin barang dari Indonesia yang dibutuhkan Cina, yaitu apa? Tambang, barang tambang. Tapi kalau yang lain-lainnya tidak, justru barang dari Cina itu yang masuk membanjiri Indonesia, apapun itu. Ya termasuk yang sekarang terakhir kan ada vaksin, katanya vaksin COVID-19. Dari mana itu? Itu dari Cina. Itu akan membanjir. Nah, apakah ada barang kita ekspor ke Cina? Ya mungkin ada, tapi itu secara perimbangan neraca perdagangan kita akan mengalami defisit. Jadi dengan adanya jalur tadi One Belt One Road itu yang akan mendapat keuntungan, yang menang banyak itu Cina bukan Indonesia. Nah, oke. Berikutnya yang ketiga itu bahaya budaya. Bahaya budaya itu diantaranya adalah seks bebas. Ya kuliah S3 di Cina, ternyata di Cina itu seks bebas itu sangat merajalela. Jadi teman saya itu kuliah S3 itu dengan beberapa orang temannya, sekitar 6 orang, itu ternyata yang kemudian larut mengikuti budaya komunis, diantaranya itu adalah seks bebas, itu hampir semuanya, kecuali teman saya tadi dengan satu orang temannya. Jadi dari sekitar 6 orang, 2 itu tidak ikut seks bebas. Yang lainnya itu larut dalam kebudayaan seks bebas Cina. Ya. Kemudian
Bahaya yang berikutnya, yang keempat itu bahaya kerusakan lingkungan atau ancaman bencana pada lokasi infrastruktur. Itu sangat dimungkinkan. Karena kenapa? Karena proyek-proyek infrastruktur ini biasanya mengabaikan apa yang disebut dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, macam-macam itu tidak akan dianggap lagi, tidak akan dilakukan. Karena kalau dilakukan kan justru menghambat investasi kan. Jadi itu semua itu akan diterabas semua. Ini memiliki dampak. Ancaman kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem itu akan sangat besar ya dengan adanya proyek-proyek infrastruktur dari Cina. Itu yang keempat. Yang kelima itu bahaya konflik sosial pada lokasi pembangunan infrastruktur. Misalnya konflik pembebasan tanah yang syarat dengan paksaan dan kekerasan. Dan ini terjadi kan kemarin waktu di Jogja, kita melihat ada Jogja International Airport, itu dalam proses pembebasan tanahnya itu juga ada konflik-konflik sosial. Nah, di dalam syariat Islam, adanya bahaya yang bentuknya itu bisa bermacam-macam, itu hukumnya haram, tidak boleh ada. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Hakim, yaitu la dororo wala diroro, tidak boleh menimbulkan bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, adanya doror atau bahaya ini tidak boleh. Jadi bahaya itu baik itu ideologi atau bahaya ekonomi, bahaya budaya, bahaya kerusakan lingkungan atau bahaya potensi konflik sosial ini tidak boleh ada. Yang terakhir, kenapa alasan yang kelima, kenapa proyek obor Cina itu hukumnya haram bagi kita umat Islam? Karena RRC itu kalau dalam fikih Islam termasuk negara kafir harbi fi'lan, ya, daulah muharibah fi'lan. Negara kafir harbi fi'lan itu artinya negara itu memerangi secara nyata umat Islam di Cina. Nah, itu terjadi di Provinsi Xinjiang kepada orang-orang Islam yang beretnis Uighur. Jadi Cina itu kategorinya itu negara kafir harbi fi'lan, karena ada kafir harbi hukman, kafir harbi secara de jure. Kalau ini de facto, ya fi'lan namanya. Nah, syariat Islam itu ada ketentuan. Haram hukumnya negeri Muslim itu bermuamalah, berinteraksi, misalnya berdagang, macam-macam ya, dengan negara kafir harbi yang dia memang betul-betul memerangi umat Islam, ya. Itu haram hukumnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu ada dalil wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya. Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan pelanggaran. Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi negara Cina itu kan memerangi orang-orang Islam, saudara-saudara kita di Xinjiang. Mereka itu disebut Muslim Uighur. Mau puasa aja nggak bisa, dipaksa berbuka oleh penguasa Cina kan. Nah, maka ketika misalnya ada hubungan ekspor impor dengan Cina, itu kan berarti kita ini secara langsung atau tidak langsung mendukung Cina untuk kemudian di antara kebijakan-kebijakannya itu kebijakan yang zalim kepada sesama Muslim. Jadi hubungan-hubungan dagang yang kita lakukan itu secara langsung atau tidak membantu Cina untuk berbuat zalim kepada saudara-saudara kita sesama Muslim di Cina sana. Baik, jadi ringkasnya memang proyek obor ini hukumnya secara syariah adalah haram, di samping ada bahaya-bahaya yang tadi saya jelaskan. Jadi alasan keharamannya tadi sedikit saya review, saya ulang. Yang pertama haram karena ada ribanya, ada riba. Yang kedua haram karena ada syarat-syarat yang bertentangan dengan syariah. Misalnya tadi tenaga kerjanya untuk menggarap proyek infrastruktur di Indonesia itu harus dari Cina. Ini syarat yang haram sebenarnya, tidak boleh. Yang ketiga haram kenapa? Karena proyek obor Cina itu menghilangkan kedaulatan ekonomi dan politik dari negara debitur. Kemudian yang keempat, proyek obor Cina itu mengandung potensi bahaya, baik itu bahaya ideologi, bahaya ekonomi, bahaya budaya,
bahaya kerusakan lingkungan atau bahaya konflik sosial. Itu yang keempat. Alasan yang kelima mengapa proyek obor Cina itu hukumnya haram, karena Cina itu adalah negara kafir harbi fi'lan, kafir harbi yang memang secara nyata memerangi sesama muslim, sehingga hukumnya haram kita ada hubungan dagang atau hubungan diplomasi dengan Cina. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin setelah ini kita bisa melakukan diskusi yang mudah-mudahan bisa memperdalam pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan secara seksama materi yang disampaikan oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi. Kita jadi tahu dengan paparan tersebut bahwa ternyata proyek obor ini bagi kita, terutama kaum muslim atau khususnya bangsa Indonesia, itu sangat merugikan ya. Dan ada banyak berbagai bahaya yang ditimbulkan dari proyek obor ini. Nah, untuk lebih menghangatkan suasana, mungkin ada dari pemisah yang ingin bertanya ya kepada beliau Al-Ustadz Siddiq Al-Jawi tentang materi bahaya proyek obor Cina komunis bagi Indonesia. Nah, ini sudah ada yang masuk ternyata Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Rumah Perca ya. Bertanya, tadi dikatakan bahwa kita bangsa Indonesia mendapatkan pinjaman dari proyek obor ini. Nah, kalau sudah terlanjur hutang, ya, hutang antar negara, nah solusi membayar hutangnya tanpa membayar hutang tersebut atau kita tidak perlu membayar ribanya, padahal sudah ada kontrak, itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi begini. Kalau pemerintah kita ini memang betul-betul ingin menjalankan Islam ya, maka ketika tahu bahwa bunga itu hukumnya haram, maka yang dilakukan adalah pemerintah Indonesia itu melakukan negosiasi dengan pemerintah Cina untuk menghilangkan bunga. Jadi tetap membayar, bukan ngemplang atau tidak membayar utang, tetap dibayar, tetapi yang dibayar itu adalah hanya pokok utang, tidak termasuk bunganya. Nah, itu seharusnya yang dilakukan negosiasi antara pemerintah dengan Cina. Ini apa dasarnya? Dasarnya adalah ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. Wa in tubtum, kalau kamu bertobat dari riba, setelah melakukan riba terus bertobat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka yang menjadi hak kamu itu adalah pokok hartamu. La tazlimuna, kamu tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya, wala tuzlamun, dan tidak dianiaya atau tidak dizolimi. Jadi ayat ini sebenarnya tertuju kepada siapa? Kepada negara kreditur sebenarnya, atau yang memberikan pinjaman. Nah, ketika yang memberikan pinjaman itu bertobat dari riba, maka ayat ini memberikan pedoman. Wa in tubtum, kalau kamu bertobat dari riba, ya, ayat ini awalnya tertuju kepada kreditur. Kalau kamu bertobat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, maka yang menjadi hak kamu itu adalah pokok hartamu. Artinya bunganya itu tidak menjadi hak kamu, hanya pokok hartamu saja. Pokok utang kalau istilah kita, pokok utang, sementara bunganya tidak.
La tadzlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu lakukan itu, kamu tidak berbuat zolim dan juga tidak dizolimi. Nah, lalu bagaimana dengan negara yang statusnya bukan kreditur tapi debitur? Sama. Jadi yang namanya riba itu diharamkan kepada 4 pihak. Sehingga ketika yang satu pihak itu bertobat, maka tobat itu juga nanti berlaku untuk pihak yang lain. Ya, dalam satu hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qallahum sawaun. Dalam hadis ya, Rasulullah itu melaknat 4 pihak di dalam riba, yang terkait dengan riba. Yang pertama adalah akilar riba, yang memakan riba. Yang memakan riba itu artinya siapa? Yang memungut riba itu adalah kreditur. Ya. Wa muqilahu, dan yang membayar riba. Siapa yang membayar riba itu? Debitur. Wa katibahu, penulis atau pencatat riba. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa syahidaihi, dan 2 orang saksinya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa qallahum sawaun. Mereka itu sama saja. Apa maksudnya sama saja? Sama saja dalam dosanya. Jadi yang berdosa di dalam riba itu ada 4. Pertama adalah yang mengambil riba, pihak kreditur. Yang kedua yang membayar, pihak debitur yang berhutang. Yang ketiga adalah yang mencatat. Yang keempat adalah yang menjadi saksi-saksi riba. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, apabila kamu bertobat, wa in tubtum, ini awalnya tertuju kepada kreditur. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertobat yang semula kamu memungut riba, maka ketika kamu berhenti memungut riba, apa yang menjadi hak kamu? Falakum ru'usu amwalikum. Yang menjadi hak kamu itu adalah pokok hartamu, pokok utang. Kalau bunganya jangan kamu ambil. Nah, ini juga berlaku sebenarnya ayat ini untuk yang berutang atau posisinya itu adalah debitur. Kenapa? Karena antara kreditur dengan debitur itu sama. Ya, ketika bertobat itu sama. Seperti di dalam hadis tadi, wa qallahum sawaun. Rasulullah mengatakan posisi 4 orang tadi, kreditur, debitur, pencatat riba, dan saksi riba itu sama dosanya. Maka ketika bertobat itu juga sama. Jadi maka dari itu, kalau pemerintah Indonesia ingin bertobat dari riba, terlepas dari besar kecilnya kemungkinan mau bertobat atau tidak, yaitu urusan hidayah dari Allah ya. Kalau memang ingin bertobat, sudah stop pembayaran bunga kepada Cina. Stop itu. Bayar yang pokok utangnya saja. Masalah ini berhasil atau tidak, ya yang penting ada negosiasi itu. Ya, oke ya, terima kasih. Artinya mungkin kemungkinan untuk seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz kecil sekali ya Ustadz ya? Ya, kalau bicara kemungkinan ya mereka itu kan negara komunis. Komunis itu cirinya itu adalah ateis, tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah. Kalau kita umat Islam kan percaya Quran, berarti percaya kepada Allah yang menurunkan Quran kan. Lah mereka itu percaya adanya Allah saja tidak. Mereka menganggap Allah itu nggak ada. Jadi memang ini nanti akan menjadi sebuah diplomasi, sebuah diplomasi yang sangat berat ya. Tetapi terlepas dari itu, di Cina itu secara sosiologis itu ada Muslim. Jadi artinya apa? Mau tidak mau juga pemerintah Cina itu akan tetap memperhatikan agama Islam ya, walaupun tentu dalam posisi marginal atau subordinat dari kebijakan-kebijakan ateistik komunistik, itu jelas. Tapi paling tidak secara sosiologis dia akan melihat kalau kita melakukan negosiasi ini ada pertimbangan-pertimbangan di luar pertimbangan doktrin ideologi ya, mungkin pertimbangan opini umum internasional, mungkin pertimbangan hubungan baik ke depan jangka panjang, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, walaupun mungkin alasannya tentu bukan karena iman, karena mereka itu jangankan percaya kepada ayat, ya, jangankan percaya pada ayat-ayat Quran, percaya kepada
adanya Tuhan saja nggak percaya kan gitu. Jadi memang itu akan ada hambatan diplomasi dari sisi apa namanya ya, keyakinan itu ada jurang yang sangat dalam. Oke, saya kira itu. Baik, ada pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ini pertanyaan dari Mas Said dari Keraton. Nah, bagaimana Indonesia bisa menghentikan proyek obor ini, Ustaz? Karena sudah berjalan ya, dan proyek-proyek itu sudah banyak sekali di Indonesia. Nah, ini bagaimana caranya? Seperti itu. Oh, enggak. Proyek obor itu menurut saya bisa berhenti karena dua hal. Pertama itu karena inisiatif pemimpin. Dan yang kedua karena desakan rakyat kepada pemimpin. Itu dua. Yang pertama yang sudah terjadi secara konkret ya, itu adalah inisiatif pemimpin seperti ketika Pak Mahathir Mohamad itu dia berkuasa. Ya. Setelah Pak Najib Razak itu kalah dalam pemilu Malaysia kan akhirnya yang menjadi Perdana Menteri adalah Pak Mahathir Mohamad, padahal waktu itu beliau umurnya sudah 92 tahun, bayangkan itu sudah sepuh sekali ya kalau untuk ukuran Indonesia. Tapi salah satu kebijakan beliau yang menurut saya sangat bagus ya, itu berani menghentikan proyek-proyek Cina karena secara kalkulasi ekonomi itu sangat merugikan Malaysia. Ya, itu artinya ini inisiatif dari pemimpin yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan pembelaan kepada negerinya yang tinggi. Itu akan bisa menjadi apa namanya ya, menghentikan proyek Cina, inisiatif pemimpin. Nah, kalau kita bercermin kepada Indonesia, kira-kira ada nggak penguasa seperti ini? Susah kan? Nyarinya susah. Tapi saya yakin pemimpin-pemimpin seperti itu ada. Terlepas mereka itu sekarang ada di pemerintahan, tapi dia bukan pemegang policy ya. Atau mungkin dia sebenarnya bukan penguasa, tapi rakyat biasa. Tetapi rakyat biasa, mungkin dia dosen, mungkin dia hanya loper koran ya, tapi mereka mempunyai kesadaran politik yang global, tapi kesadaran politik itu atas dasar perspektif Islam. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ini kalau orang-orang seperti ini diberi kesempatan memimpin Indonesia, ini nanti akan baik gitu. Hasilnya baik. Kenapa? Dia akan bisa melakukan negosiasi-negosiasi yang sesuai dengan agama Islam dan itu akan secara ekonomi itu menimbulkan dampak-dampak positif gitu. Tapi sekarang apa mungkin dengan sistem yang ada sekarang, Ustaz? Ya, mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Kan di Malaysia kan perubahan sistemnya nggak terjadi kan, hanya perubahan person saja. Cuma yang person yang dulu Pak Najib Razak itu kan ditengarai dia koruptor gitu ya, koruptor. Akhirnya kan muncullah apa namanya Pak Mahathir Mohamad gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam sistem sekarang itu ya dimungkinkan, walaupun itu kebijakan untuk menentang Cina atau menentang negara-negara imperialis itu sifatnya bukan dikarenakan norma sistem, tapi sikap pribadi. Ya, tapi ini langka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu proyek bersini itu akan bisa di stop kalau ada desakan dari rakyat. Jadi kalau pemimpinnya itu tunduk, berarti ini rakyat yang memberikan check and balances kepada pemimpin. Karena pemimpin itu ketika rakyat itu memiliki kehendak yang berbeda, ya dia mengkritik penguasa, ini akan bisa sangat berpengaruh kepada penguasa. Jadi desakan dari masyarakat kepada pemimpin ini menjadi salah satu jalan. Kalau pemimpinnya inisiatif sendiri, alhamdulillah seperti Mahathir ya. Tapi kalau enggak ya berarti ini desakan rakyat. Misalnya ya,
desakan dari rakyat kepada pemerintah sekarang untuk menghentikan proyek Cina. Misalnya yang contoh sederhana untuk menghentikan pengiriman TKA tenaga kerja asing dari Cina Indonesia. Apakah sudah ada tekanan dari rakyat? Jawabannya sudah ada, tapi tidak terlalu kencang kan tekanannya kepada pemerintah kan. Jadi kalau kita menginginkan ya sebenarnya tinggal kita memperbesar tekanan kita, desakan dari rakyat kita ini kepada pemerintah. Kalau rakyat kompak itu yang terjadi seperti ketika rakyat itu menolak RUU HIP. Itu sangat kuat kan? Ketika ditolak di mana-mana, tolak RUU HIP, tolak RUU HIP. Akhirnya apa? Berganti sekarang menjadi RUU BPIP, walaupun itu berganti nama. Sama aja padahal itu. Walaupun itu berganti nama atau sama saja, tapi kan itu adalah suatu bukti bahwa yang namanya desakan publik atau tekanan publik itu efektif dan signifikan. Kalau kompak. Jadi jawabannya begini, bagaimana cara menghentikan proyek obor Cina? Satu tadi harus ada pemimpin yang dia berintegritas, dia mau menolak itu. Walaupun itu susah pada masa sekarang, tapi itu sudah terbukti kan di Malaysia, ya. At least itu ada. Yang kedua itu harus ada, ya, tekanan atau desakan rakyat kepada pemimpin untuk menghentikan proyek obor Cina. Itu saya kira. Terima kasih. Demikian jawaban Ustadz Siddiq. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ternyata sudah ada yang masuk Ustadz. Ustadz izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa haram bermuamalah dengan Cina kafir karena kan banyak pedagang Cina yang berjualan di marketplace. Apakah boleh kita membeli dari mereka? Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Ya, kalau itu dari negara Cina ya, orang Cina itu maksudnya orang Republik Rakyat Cina, bukan orang Indonesia, ya kan? Warga Cina, Ustaz? Iya, warga Republik Rakyat Cina, Tiongkok, orang Tiongkok. Dia bikin marketplace ya, berarti itu tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Ada hubungan dagang atau muamalah dengan negara kafir harbi fi'lan ataupun warga negara dari negara kafir harbi yang fi'lan. Fi'lan itu yang memang betul-betul secara de facto berperang dengan umat Islam. Ya. Nah, tadi saya sebutkan ada dalilnya ya di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu, tolong menolong. Tapi dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Nah, jadi kalau kita sebagai individu membeli suatu barang dari individu tapi dia itu adalah warga dari negara kafir harbi fi'lan, nah, ini berarti ini tolong menolong yang berdosa, hukumnya tidak boleh. Ya, saya kira itu, terima kasih. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan yang mungkin agak mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. Ustaz Siddiq, saat FWH di rumah aja ini, apa FWH itu? Saya kurang tahu juga. WFH kali, work from home. FWH Ustaz. Nah, banyak yang berjualan online, ya. Mulai dari baju, daster, pernak-pernik, APD dan lain-lain. Nah, impor Cina ke Indonesia saat pandemi ini, saya menduga kuat impor tetap mengalir masuk Indonesia. Dan yang menjual serta membeli banyak yang Muslim. Bagaimana ini terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? Nah, ini bagaimana cara mencegah agar produk-produk yang dari Cina itu tidak bisa disebarluaskan atau tidak dibeli oleh kita, seperti itu. Baik, caranya ada dua sebenarnya. Pertama lewat kebijakan pemerintah
Dan yang kedua lewat kesadaran individu ya, khususnya kesadaran individu yang berbisnis ya. Jadi yang pertama, kalau pemerintah mempunyai kebijakan yang baik ya, ketika mengetahui di Cina itu ternyata dia bersikap diskriminatif, bersikap represif terhadap umat Islam, lalu pemerintah mengambil keputusan stop hubungan diplomasi, stop hubungan dagang, itu semestinya itu yang bisa diambil. Dan ketika itu diambil, itu artinya apa? Itu akan menghentikan hubungan muamalah dengan negara kafir harbi fi'lan, kalau dalam istilah fikih. Jadi semestinya memang pemerintah. Nah, cuma yang menjadi persoalan adalah dengan negara, Ustaz. Iya. Jadi ini yang menjadi persoalan adalah memang karena memang pemerintahan kita ini sangat bergantung kepada Cina. Itu yang kemudian menghilangkan daya kritis kepada Cina. Ya, jangankan memutuskan hubungan diplomatik atau hubungan dagang, kritis saja tidak mungkin, tidak beranilah. Nah, kenapa ke Indonesia itu sangat bergantung kepada Cina? Karena begini, ini khususnya yang kondisi-kondisi terakhir ini ya. Kondisi terakhir ini sebelum adanya pandemi saja Indonesia kan menghadapi potensi-potensi situasi ekonomi krisis yang sangat berat ya. Apalagi dengan pandemi sejak Maret kemarin, begitu ada Pak Jokowi itu mengatakan Indonesia ini sudah masuk, ini perekonomian kita ini seperti ini. Indonesia itu kan kemudian mengalami situasi ekonomi yang tidak baik, memerlukan dana yang sangat besar. Ya. Nah, ketika Indonesia misalnya mengalami defisit APBN, bagaimana cara mengatasinya? Itu hanya ada, saya melihat hanya ada 4. Yang paling diandalkan itu Cina. Ketika ada defisit keuangan, ya, satu caranya itu adalah dengan berutang. Satu. Yang kedua itu adalah dengan mencetak uang atau quantitative easing. Yang ketiga itu adalah dengan cara mengurangi belanja. Dan yang keempat dengan menambah pendapatan, pajak dan sebagainya. Mengurangi belanja itu akhirnya nanti menghentikan PNS atau ASN kan ada rencana untuk itu. Nah, yang paling utama itu adalah utang untuk mengatasi ekonomi Indonesia yang tidak punya duit ini dari mana? Utang. Nah, utang itu kemana coba? Utang itu ya ke Cina, mungkin di negara-negara lain ada, tapi Cina itu yang bisa dijadikan andalan. Nah, ketika posisinya seperti itu, maka susah kita mengharapkan adanya penghentian impor barang-barang dari Cina kepada Indonesia itu melalui kebijakan pemerintah, itu agak susah. Tetapi saya katakan itu bisa, ya walaupun kemungkinannya kecil itu urusan lain, tapi saya menyebutkan itu secara teoritis itu bisa. Yang kedua yang bisa menghentikan impor itu ya begini, impor itu masalah kebijakan ya. Kalau itu sudah terlanjur terjadi, tinggal kesadaran individu, khususnya para pedagang yang muslim. Ya berarti kalau kita tidak bisa menghentikan impor karena itu impor itu ranah kebijakan pemerintah, ya sudah kita di Indonesia ini kalau berbisnis jangan terkait dengan barang-barang impor dari Cina. Gitu. Kalau misalnya obat-obatan dan segala macamnya ya sudah kita produksi aja dari Indonesia atau impor tapi bukan dari Cina. Ya saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Ustadz? Mungkin waktunya masih tersisa sekitar 10-15 menit ya, Ustadz? Gak masalah ya, Ustadz? Ya, ya. Baik. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mbak Cica Nabila. Kalau mereka warga Tiongkok yang beli ke kita, ke warga Muslim, atau ke Indonesia lah, itu juga tidak boleh, Ustadz? Atau seperti apa sebaliknya? Ya, saya tadi sudah memberikan jawaban, ya. Jadi secara umum itu
yang namanya ta'awun, tolong menolong itu tidak boleh kalau tolong menolong di dalam dosa. Kalau perdagangan itu dilakukan oleh individu, walaupun itu hukum asalnya boleh, tetapi kalau itu seperti sekarang, itu ada dampaknya untuk hubungan antar negara. Jadi kalau orang melakukan dagang, walaupun dagangnya itu bukan G2G, bukan antara pemerintah dengan pemerintah, tapi antara B2B, antara individu bisnismen dengan individu bisnismen dari Cina. Jadi bukan G2G. Tetapi pertanyaannya itu kan ada dampaknya juga gitu loh. Karena B2B bukan pemerintah ya, G2G itu ada dampaknya juga untuk pemerintah. Karena yang namanya Cina sekarang itu kalau dalam politik internal mereka itu masih sistem sosialis komunis, masih satu partai dan seterusnya. Tapi dalam konteks ekonomi global, itu mereka menerapkan kapitalisme, dan kapitalisme itu karena yang diterapkan untuk konteks perekonomian, termasuk perekonomian global, itu yang banyak berperan, itu swasta. Seperti Jack Ma. Jack Ma itu kan dia bukan pemerintah kan, Jack Ma itu. Jack Ma itu kan swasta kan. Tapi dia anggota PKC, Partai Komunis Cina. Nah, ketika Jack Ma itu perorangan, dia bikin macam-macam marketplace segala macam. Itu walaupun itu perorangan, tetapi kan dia akan memperkuat perekonomian nasional Cina. Yang itu Cina itu secara kebijakannya itu zolim kepada saudara-saudara kita sesama Muslim gitu loh. Jadi walaupun itu adalah hubungan B2B, tetapi ini juga tidak bisa dilepaskan. Oh ini kok antar individu bukan antar negara. Itu dampaknya sama. Artinya akan juga ketika orang bukan G2G akan memperkokoh Cina. Padahal Cina itu sedang berbuat zolim kepada saudara kita sesama Muslim di Xinjiang. Jadi menurut saya itu masih termasuk juga tidak boleh walaupun itu antar warga ya, bukan antar penguasa. Karena walaupun warga tetapi dalam sistem perekonomian Cina yang ada sekarang itu swasta itu memiliki porsi yang besar dalam perekonomian di Cina. Terima kasih.